ruang digital Asia Tenggara mendadak menjadi medan tempur geopolitik yang panas. Jika beberapa pekan lalu publik disuguhi perdebatan regulasi di atas meja birokrasi, kini pertarungan bergeser ke ranah yang lebih cair sekaligus destruktif. Kampanye digital bersandi tagar sel Singapura mendadak viral, memobilisasi massa netizen dan pelaku pasar domestik untuk melakukan perlawanan ekonomi terbuka terhadap negara tetangga, Singapura. Narasi yang digulirkan pun tak main-main, mulai dari klaim kejatuhan pasar saham kota Singa tersebut hingga eksodus modal yang masif. Namun, di balik riuhnya sorak-sorai nasionalisme digital ini, sebuah pertanyaan investigatif krusial wajib diajukan. Apakah ini murni letupan spontan kesadaran kolektif publik atau bagian dari orkestrasi perang asimetris yang jauh lebih besar? Penelusuran terhadap akar konflik ini membawa kita pada dinamika indeks harga saham gabungan IHSG yang sempat mengalami tekanan hebat akibat aksi tarik dana capital outflow oleh sejumlah investor asing menuju Singapura. Namun, kejanggalan mulai terendus ketika penurunan teknis tersebut diikuti oleh apa yang disebut para analis sebagai gerakan terstruktur di media sosial berupa kampanye propaganda tagar Sell Indonesia. Media-media asing dan akun-akun anonim disinyalir sengaja menebarkan sentimen negatif untuk memicu kepanikan massal atau panic selling di bursa domestik dan mendorong terciptanya ketidakstabilan rupiah. Netizen Indonesia yang dikenal memiliki mobilitas vertikal tinggi dalam urusan menyerbu akun asing mulai merapatkan barisan. Seruannya beralih dari sekadar retorika menjadi aksi nyata, memboikot aset terafiliasi milik tetangga, menarik dana instrumen tertentu, dan mengalihkannya untuk memperkuat ekonomi domestik melalui penguatan UMKM serta pembelian saham lokal. Bagi sebagian para analis, perang tagar ini bukan sekadar clickbait sensasional. Ini adalah manifestasi dari akumulasi kekesalan historis atas hilangnya potensi devisa hasil ekspor Indonesia yang selama puluhan tahun justru mengendap dan menghidupi sistem perbankan Singapura melalui celah under-invoicing. Di level kebijakan, tensi ini beririsan langsung dengan ambisi pemerintah yang kian agresif untuk menerapkan skema single gate export atau ekspor satu pintu demi menyumbat kebocoran komoditas tambang dan mineral. Kebijakan yang meniru cetak biru Saudi Aramco dan Qatar Energy ini secara otomatis memotong jatah triliunan rupiah yang biasanya dinikmati oleh perantara finansial di Singapura. Namun, laporan investigasi harian ekonomi menunjukkan adanya dua realitas kontras yang sengaja dihidupkan oleh algoritma media sosial. Di satu sisi, berkembang narasi ketakutan ekstrem yang memprediksi rupiah bisa ambruk jika Indonesia nekat melawan arus modal global. Di sisi lain, infografis bernada kemenangan mengklaim bahwa Singapura mulai panik karena pondasi ekonomi makro Indonesia dinilai terlalu tangguh untuk digoyang. Pemerintah sendiri mencoba mendinginkan suasana tanpa mengendurkan tensi reformasi ekonomi. Otoritas fiskal berulang kali menegaskan bahwa fluktuasi saham jangka pendek saat ini telah mendekati level jenuh jual dan meminta investor jangka panjang untuk tetap percaya pada ketahanan fundamental dalam negeri. Presiden pun secara terbuka mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap aktor-aktor yang memanfaatkan momentum ini demi menciptakan kekacauan domestik, sembari menegaskan bahwa restrukturisasi ekonomi demi kemandirian industri nasional akan tetap berjalan tanpa kompromi.